Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah taala apabila kita selesai dari pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang kedua, kemungkinan akan dilanjutkan jilid yang ketiga, akan tetapi akan dilakukan pembacaan secara cepat, dan setelah itu kita akan masuk ke pembahasan kitab Al-Ajurumiyah, ya, kitab Al-Ajurumiyah, dan insyaallah saya akan membacakan syarah yang ditulis oleh Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Beliau adalah Ustadz ilmu bahasa Arab di Jamiah Pakistan Al-Islamiyah. Kitab yang akan dipakai adalah Al-Kafi Syarhil Ajurumiyati, Syarhun yajma'u baina asalatil qadimi wa basatatil hadisi. Jadi judul kitabnya adalah Kafi, Al-Kafi. Ini penjelasan yang mengumpulkan antara penjelasan dari ulama terdahulu dan juga ulama yang sekarang, maksudnya kontemporer. Kitab ini ada di toko kitab dan juga PDF-nya bisa di-download. Insyaallah akan saya beri linknya di deskripsi video. Untuk sebagai pengantar atau pengenalan, ini ada takdimnya. Nanti takdim tidak kita baca. Ada muqaddimah syarih, ya, muqaddimah dari Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Ini juga tidak kita baca. Silakan apabila mau membaca sendiri, bisa dibeli kitabnya atau dibaca di PDF. Kemudian ada teks matan Al-Ajurumiyah, ya, teks matan dari Al-Ajurumiyah sudah bersakal. Ini lebih baik kalau misalkan dihafal, ya, misalkan dihafal. Di kitab ini ada pembahasannya berupa materi, ada 37 materi. Jadi teorinya ada 37, kemudian ada latihan-latihan, bisa dilihat di daftar isi, di fahris, ya, ada 37 Ad-Darsus Sabi'u wa Salasuna, ya, Babul Mahfudhati minal Asma'i. Ini 37, dan nanti ada di tiap teori ada, jadi misalkan di darsul awal ta'riful kalam, definisi kalam, didefinisikan kalam. Jadi dibawakan teks matan Ajurumiyah, kemudian dijelaskan secara ringkas. Kemudian ada bagian-bagian yang tambahan. Kemudian di belakangnya ada tabel, seperti ringkasan. Jadi akan seperti mind map. Kemudian ada tadribat, latihan, pertanyaan-pertanyaan dari teori yang telah dipaparkan. Jadi ada pertanyaan, dijawab. Nah, kemudian Darsus Sani juga ada teks matan, dijelaskan. Kemudian ada tabel, bukan tabel, ya, seperti rangkuman. Mind map, tadribat, jadi sampai ke dars yang ke-37. Kalau untuk pengenalan, kita baca di halaman
20, langsung ke halaman 20. Kita baca ahammiyatul lugati wa makanatuha. Ahammiyah artinya pentingnya bahasa lugah dan makanatuha dan kedudukan bahasa. Lil lugati makanatun 'azimatun wa manzilatun rafi'atun. Bagi lugah atau bahasa ini memiliki tempat yang agung dan kedudukan yang tinggi. Fahiya kal qalbi binisbati lil jasadi. Jadi lugah bahasa ini dia adalah hati apabila diperumpamakan pada jasad atau tubuh. Wahia al-bawabitu awin nafidhatu, jadi seperti gerbang atau jendela, allati nudillu minha ala ba'di mukawwinatillahi azza wa jalla, yang kita menudillu, merasakan darinya sebagian dari penciptaan Allah. Wa nata'arrafu biha ilallah, dan dengannya kita mengenal Allah. Wa natadabbarul qur'ana biha, dan kita mentadaburi Al-Quran dengannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran Arabiyan, dalam keadaan bahasa Arab, berbahasa Arab, la'allakum, agar kalian berakal atau agar kalian memikirkan. Ini di Quran surat Yusuf ayat ke-2. Kemudian yaqulul Hafidh Ibnu Katsirin, berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, lugatul Arabi afsahul lugati wa abyanuha. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih dan paling jelas bayan, paling terang, wa ausa'uha, paling luas, wa aksaruha ta'diyan lil ma'ani allati taqumu bin nufusi, dan dia paling banyak ta'diyan, memiliki berbagai macam makna-makna yang taqumu bin nufus, yang menancap ke dalam jiwa. Walihada unzila asraful kutubi bi asrafil lugati. Maka karena keutamaan itu, keunggulan bahasa Arab itu, maka diturunkanlah kitab yang paling agung, yang paling mulia, dengan bahasa yang paling unggul, paling mulia. Qala Abu Ishaq Az-Zajajiyu, ya, qala Abu Ishaq Az-Zajajiyu, berkata Abu Ishaq Az-Zajaji, sami'tu Abul Abbasil Mubarrida, Al-Mubarrid, ya, aku mendengar Abul Abbas Mubarrid yaqulu, beliau berkata, kana ba'du salafi yaquluna, dulu sebagian salaf, imam pendahulu kita berkata, alaikum bil arabiyati, hendaklah kalian memegang teguh Arab, bahasa Arab, fa innahal muru'atu dzahiratu, karena bahasa Arab itu adalah muru'ah. Muru'ah itu kita terjemahkan, muru'ah itu seperti kehormatan, wibawa, yang dzahirah, yang nampak. Wa hiya kalamullahi azza wa jalla, dan dia merupakan kalam Allah, dengannya diturunkan kalam Allah, Al-Quran. Wa anbiya'ihi wa malaikatihi, dan bahasa Arab adalah kalamnya nabi-nabi, nabi kita. Wa malaikati, dan kalamnya malaikat. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu hina ma kataba ila Abi Musa al-Asy'ari, dan Umar dahulu radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, hinama, jadi di tulisannya ketika dia mengirim surat kepada Abi Musa al-Asy'ari, fatafaqqahu fi sunnati wa ta'allamul arabiyyata wa a'ribul qur'ana fa innahu arabiyyun,
Fatafaqahu ini perintah. Maka hendaklah kalian bertafakuh. Artinya memiliki pemahaman, memiliki fikih di dalam sunnah, dan hendaklah kalian mempelajari bahasa Arab. Wa a'ribul Quran, hendaklah kalian mengi'rab, mengetahui kedudukan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Fa innahu Arabiun, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Wa qala Umar bin Khattab aidan, dan Umar bin Khattab berkata pula, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah, hendaklah kalian mempelajari bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum, dan juga belajarlah faraid. Faraid ini adalah ilmu waris, karena faraid ini juga merupakan bagian dari agama kalian. Kemudian wa yaqulul asma'iyyu inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi, dan berkata Imam Asma'i, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas penuntut ilmu, beliau takutkan atas penuntut ilmu, idza lam ya'rifil nahwa, ketika mereka tidak mengetahui nahwu, ilmu nahwu. An yadkhala fi jumlati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakutkan mereka akan masuk kepada ancaman di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, atas Nabi, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, hendaknya dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya di dalam neraka. Wa yaqulu Syafi'i, sekarang perkataan Imam Syafi'i, la us'alu fi mas'alatin min masailil fiqhi illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Jadi Imam Syafi'i berkata, la us'alu, tidaklah aku ditanya, fi mas'alatin, di dalam masalah, min masailil fiqhi, dari masalah-masalah fiqih, ila, kecuali ajabtu anha min qawaidin nahwi, aku menjawabnya, anha an mas'alatin itu, dari pertanyaan itu, beliau menjawabnya dari kaidah nahwu. Jadi dari kaidah nahwu, ya diketahui beliau adalah ahli bahasa pula, ahli bahasa, ahli fiqih, ahli hadis. Kan tetapi bersama dengan itu, ketika beliau ditanya dalam masalah fiqih, beliau menjawabnya dari istinbatnya dari kaidah nahwu. Wa yaqulu Syafi'i aidan, dan beliau pula Imam Syafi'i berkata, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi, man tabahhara bahrun. Barang siapa yang luas pengetahuannya di dalam nahwu, ihtada, akan diberikan petunjuk kepada kulli, setiap ilmu. Kemudian wa yaqulu Ibnu Jinni, berkata Ibnu Jinni, ini ahli bahasa Arab pula, inna aksara man dhalla min ahli syariati, sesungguhnya banyak yang tersesat, banyak tersesat dari ahli syariah, jadi ahli ilmu yang mempelajari syariah, wahada an tariqatil musla, dan menyimpang dari jalan yang lurus, fa innama istahwahu wastakhaffa himlahu da'fuhu fi hadil lugatil karimati syarifati. Sesungguhnya karena dia karena dia rendah pengetahuannya atau lemah pengetahuannya di dalam bahasa yang mulia ini. Jadi lemah di dalam bahasa Arab. Fanahwu minal ulumil adimati dzati syarafil kabiri
Dan ilmu nahwu ini adalah merupakan ilmu yang agung, yang memiliki kemuliaan yang sangat besar. Wa bihi yufhamu kitabullah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu nahwu ini akan dipahami kitab Allah, yakni Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis. Fanahwu nafidatun nutillu minha ala muradillahi bitadabburi kalamihi wal wusuli ila ma'anihi samiyati. Wa min ajmali ma qala Ibnu Khaldun innal ahamma al muqaddama min ulumil lughati huwa an-nahwu id bihi yatabayyanat usulul maqasidi bid-dalalati fayu'rafu al-fa'ilu min al-maf'uli wal mubtada'u min al-khabari. Ala tara an law qala zawjun li zawjatihi anti talikun in kharajti minal baiti bikasril hamzati fi inna fala yaqa'u talaqu illa idza kharajat. Ya, ini kita diberikan contoh bagaimana ilmu nahwu itu memberikan pengaruh terhadap hukum fikih. Ala tara an law qala, ketika seorang suami berkata kepada istrinya, anti talikun in kharajti minal baiti. Ini adalah dengan mengkasrahkan hamzah pada in. Ya, in. Maka dia ini tidak akan terjadi talak. Ketika suami itu mengatakan kalimat ini belum terjadi talak. Jadi karena in ini in syartiyah, jadi syarat. Ketika syaratnya syarat berarti setelahnya, setelah jumlah in, ya, in syartiyah ini dilakukan, maka terjadi sebelumnya, jawab syart. Jadi anti talikun, suaminya mengatakan engkau tertalak, aku talak, ya, aku talak. In kharajti minal baiti, jika engkau keluar dari rumah. Berarti kalau dia tidak keluar dari rumah, maka dia tidak tertolak, tidak tertalak, tercerai maksudnya, tidak tercerai. Berbeda dengan kalimat setelahnya. Bainama law qala anti talikun an kharajti minal baiti bi fathil hamzati waqa'at talaqu. Ya. Kalau dia berkata anti talikun an kharajti minal baiti, ini artinya adalah engkau tertolak. Ya, engkau tercerai. Aku cerai. Pergilah, an kharajti, hendaklah engkau pergi dari rumah. Berarti ketika suami ini mengucapkan ini sudah tertalak, ya, tertalak. Beda dengan kalimat sebelumnya dengan in. Jadi mengkasrahkan, sekarang difathahkan pada kata an. Ini nanti kita pelajari pada kalimat ini ada huruf in syartiyah, ada huruf an masdariyah atau an minal nawasib. Walihada qala Mujahidun la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhiri an yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bil lughatil arabi. Ini Imam Mujahid dari pakar tafsir, murid dari Ibnu Abbas, berkata, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian dia berkata di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, dan dia tidak aliman, tidak mengetahui, tidak berilmu dengan bahasa Arab. Jadi tidak bodoh akan bahasa Arab, maka dia tidak halal untuk berbicara di dalam syariat ini. Fahal nudrikul kalam Allah Ta'ala wa nafhamu daqaiq tafsir wal ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa usul al aqaid wa adillatal ahkami wa masaila fiqhiyatan wa buhusan syari'atan mukhtalifatan illa bi ilhamin nahwi wa tawjihatihi. Fahal nudriku, maka apakah kita bisa memahami atau mengetahui kalam Allah? Apakah kita bisa memahami
detailnya tafsir, detailnya hadis Rasul, dan pokok-pokok akidah, kemudian dalil-dalil hukum, kemudian masalah-masalah fikih, masail fikih, dan pembahasan syariat yang bermacam-macam. Kecuali apabila kita diberikan ilham, diberikan pengetahuan ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Fa in kana ilmu nahwi wajiban alal kifayati fa idza qama bihi man yakfi fa inna sa'iran nasi ghairu mutallibina bi darsihi wa ta'allumihi illa annahu yasiru wajiban ainiyan ala ashabil ilmi wal fiqhi wa tafsiri alladhina wada'u anfusahum lil fatawa wal hukmi wal qada'i. Walaupun memang ilmu nahwu ini adalah wajib kifayah, jadi fardu kifayah. Kita tidak mengatakan dia fardu ain. Wajib kifayah. Karena apabila ada orang yang sudah mempelajarinya, mengetahuinya, maka ini sudah cukup. Jadi tidak semua orang itu memerlukan, tidak dituntut untuk belajar, ya, mempelajari. Kan tapi apabila dia merupakan orang yang sebagai penuntut ilmu, maka dia akan berubah menjadi statusnya wajib ainian. Jadi orang yang berbicara mengenai agama, mengenai syariat, maka ini statusnya menjadi hukumnya adalah wajib ain, fardu ain ala ashabil ilmi. Orang yang menggeluti ilmu atau yang belajar fikih atau belajar tafsir. Waladina wada'u anfusahum lil fatwa, dan orang yang memegang jabatan fatwa atau jabatan hukum dan qada, juga mahkamah, pengadilan. Maka ini menjadi wajib ain karena dia harus memahami dalil-dalil, memahami Al-Qur'an, memahami sunnah. Maka wajib bagi dia karena syariat kita sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya berbahasa Arab dan dipahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pembahasan pertama dari kitab Al-Ajurumiyah, Ta'riful Kalam. Insyaallah ta'ala, semoga dimudahkan. Barakallahu fikum.